Punya utang di SC Cash 18 juta rupiah. Sudah nggak kuat, mau galbay tapi ragu, tapi takut. Karena katanya FC-nya atau DC lapangannya barbar. Nah, buat teman-teman yang mengalami hal ini, sudah tidak mampu bayar di pinjol legal SC Cash. Nominalnya terserah mau 10 juta, mau 5 juta, mau 1 juta, mau 20 juta, mau 50 juta rupiah. Ya, dan kamu sudah merasa gak mampu bayar, sudah berupaya bayar, akhirnya mentok, tidak ada lagi uang untuk bayar. Tapi mau gagal bayar itu takut, ya, takut, ragu. Bagaimana kalau gagal bayar? Bagaimana kalau DC lapangan datang ke rumah? Katanya pada barbar, katanya pada serem-serem. Nah, teman-teman, kalau kalian tetap mindset seperti itu, pelan-pelan kalian yang akan hancur. Ya, kenapa? Karena ketakutan yang timbul dari pikiran kalian itu bisa membuat kalian atau menggiring kalian akhirnya terjebak gali lubang tutup lubang. Akhirnya terjebak jasa-jasa joki yang akan membuat kalian terjerumus ke dalam lubang hutang yang semakin banyak. Nah, makanya teman-teman, saya selalu menyampaikan gagal bayar itu bukan faktor kesengajaan, tapi orang yang berutang di pinjol itu pasti gagal bayar. Pinjam uang 1 juta yang diterima oleh nasabah 700.000 rupiah. 14 hari sejak pencairan dana harus mengembalikan hampir 1.500.000 rupiah. Nah, ini salah satu pemicu. Yang kedua, ketika kamu pinjam uang di pinjol, ya, tenor 90 hari yang kamu ambil, tapi ternyata periode bayar 14 hari sejak pencairan dana harus mengembalikan hampir 90% dari total utang. Nah, ini juga salah satu pemicunya. Lalu, ketika kamu sudah terlanjur berutang di pinjol, mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran, sudah ada upaya-upaya penagihan yang isinya caci maki, ngancam-ngancam, menakut-nakuti. Akhirnya kamu ketakutan, terjebaklah gali lubang tutup lubang, membayar biaya perpanjangan tenor hanya untuk mempertahankan agar tidak ada di DC lapangan datang ke rumah, agar tidak di blacklist dan lain-lain. Padahal membayar biaya perpanjangan tenor itu bukan solusi. Hanya memundurkan tanggal jatuh tempo, hutangmu tidak berkurang. Contoh, hutangmu 2 juta rupiah. Ya, saat mendekati jatuh tempo, kamu tidak ada uang, lalu diarahkan oleh oknum-oknum, baik itu dari pinjol atau dari manapun itu, diarahkan membayar biaya perpanjangan tenor dengan nilai nominal 500.000 rupiah. Kamu bayarkan 500.000 rupiah untuk memundurkan tanggal jatuh tempo 14 hari ke depannya. Pas jatuh tempo lagi 14 hari kemudian kamu gak ada uang lagi, bayar lagi biaya perpanjangan tenor 500.000 rupiah. Terus seperti itu berulang. Sementara utang kamu yang 2 juta rupiah tidak berkurang. Mau sampai kapan? Pelan-pelan kamu yang akan hancur. Ya, makanya saya menyarankan buat teman-teman semuanya, kalau tidak mampu bayar, stop. Dalam arti stop itu jangan menambah utang. Ya, jangan gali lubang tutup lubang, jangan mencari pinjaman ke pinjol lain, jangan nyari utangan ke teman, ke saudara, gade-gade aset, nggak perlu teman-teman. Stop di satu lubang utang. Minimal kalau utang kamu hanya satu aplikasi, tidak akan melebar kemana-mana, walaupun ada resikonya denda bertambah. Ya, kalau kamu galbay atau meminjam uang di SC Cash itu kan pinjol legal, seharusnya aturan yang harus diberlakukan di SC Cash itu bunga, denda, biaya layanan, dan lain-lain tidak boleh melebihi 100% dari utang pokok. Kalau utang kamu 2 juta rupiah, setelah telat bayar di atas 90 hari, utangnya tidak boleh melebihi 4 juta rupiah. Jadi 100% maksimalnya dari utang pokok. Makanya teman-teman, itu kan boleh dibilang masih mending daripada kamu akhirnya karena ketakutan didatangi DC lapangan yang barbar dan lain-lain. Akhirnya apa? Terjebak utang yang lagi, bikin utang yang baru, cari aplikasi pinjol lain. Yang mana untuk melunasi satu utang di satu aplikasi itu butuh setidaknya beberapa aplikasi lain, karena aplikasi kedua, ketiga, dan seterusnya tidak akan pernah mencairkan dana yang besar. Ya, makanya sudahlah pakai akal sehatmu. Jangan sampai kamu hancur-hancuran hanya untuk kesejahteraan pinjol, hanya untuk menjaga agar tidak didatangi DC lapangan, ya, agar tidak di blacklist dan lain-lain. Percuma, teman-teman. Pelan-pelan kamu yang akan hancur, hanya tinggal menunggu waktu saja. Orang yang berutang di pinjol itu akan gagal bayar pada waktunya. Tapi saat ini mungkin kamu merasa mampu bayar, merasa bisa bayar. Coba kamu cek dulu, kamu bayarnya menggunakan uang dari mana?
Ya, kalau kamu bayarkan utang di pinjol EasyCash atau pinjol yang lain menggunakan uang hasil meminjam, itu bukan solusi, malah nambah hutang. Ya, misalkan kamu cari pinjaman di aplikasi lain, atau kamu pinjam atau terjebak joki-joki jasa pelunasan hutang, bahaya teman-teman, hati-hati. Kalau misalkan kamu sudah merasa tidak mampu bayar, gak perlu takut dengan apapun. Daripada kamu yang hancur-hancuran, lebih baik dari sekarang selamatkan dirimu, selamatkan masa depanmu, selamatkan asetmu. Jangan sampai kamu hancur hanya karena untuk kesejahteraan pinjol, hanya karena untuk mempertahankan utang pinjol yang nyata-nyatanya tidak membantu kamu. Kamu pinjam uang di pinjol itu, uangnya nggak tahu kemana. Ya, karena kamu ketakutan, akhirnya gali lubang tutup lubang. Uangnya kamu tidak pernah pakai. Dipakai untuk nutupi utang yang satu, utang yang lain, dan ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kamu nggak pakai uangnya. Kamu seolah-olah terbantu, padahal itu kamu terjebak. Setelah terjebak, kamu terjerat. Setelah terjerat, kamu nggak akan bisa keluar dari lingkaran setan utang pinjol, kecuali kamu maksa untuk berhenti. Maksa untuk meniatkan hati hijrah dari pinjaman online sebelum kamu betul-betul hancur karena utang pinjol tersebut. Ya, makanya buat teman-teman yang sudah terlanjur berutang di EasyCash, berapapun nilai nominalnya, saya yakin orang-orang yang berutang di pinjol itu berupaya bayar awalnya. Tapi ada saatnya kamu mentok. Ya, tidak mampu lagi bayar pinjol, jangan nyari dana talangan. Sudahlah, hentikan di satu utang, di satu lubang hutang. Ya, minimal utangmu gak melebar kemana-mana, hanya satu. Beda lagi ketika kamu nyari dana talangan, hancurlah hidup kamu. Oke, jadi gak usah takut dengan yang namanya FC Lapangan, DC Lapangan. Lebih baik perbanyak edukasi. Bagaimana cara menghadapi DC Lapangan, ya. Lalu perbanyak pengetahuan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh DC Lapangan datang ke rumah. Semua pelajari, ya minimal kamu tahu ketika berdebat pun kamu tahu, oh ini nggak boleh, ini melanggar, ya. Dan ingat, ketika kamu didatangi DC Lapangan, tanyakan dulu surat-surat penagihannya yang lengkap, KTP, ID card, surat tugas penagihan, sertifikat penagihan, dan surat kuasa penagihan kalau dia datang dari pihak ketiga. Jangan dulu berbicara masalah utang piutang, karena utang piutang itu privasi Anda, tidak boleh sembarangan orang tahu. Apalagi Anda berbicara dengan orang yang tidak Anda kenal mengenai utang Anda, padahal dia itu gak tahu dari mana, ya. Jangan sampai kamu terjebak dalam penipuan, apalagi sampai kamu menitipkan pembayaran ke DC Lapangan yang datang ke rumah, ya. DC Lapangan itu tugasnya hanya mengkonfirmasi, ya, tentang pembayaran atau tagihan yang belum dibayarkan. Jadi kamu tidak boleh menitipkan uang pembayaran ke DC Lapangan yang datang ke rumah. Ini pinjol, pinjaman online, teman-teman. Waspada, jangan sampai kamu terjebak dalam penipuan di dalamnya. Jadi sekali lagi, mulai saat ini udah gak usah terlalu takut dengan apapun ketika kamu sudah terlanjur berutang di pinjol, karena orang yang berutang di pinjol itu pasti gagal bayar, pasti akan menghadapi yang namanya ketakutan, bingung, panik. Tapi yang penting, kalau misalkan kamu takut, bingung, panik, tidak perlu membuat utang baru. Stop di satu lubang utang. Jangan gali lubang tutup lubang, jangan membuat utang baru untuk melunasi utang yang sebelumnya. Oke, hadapi segala resikonya, ikhlaskan. Kamu sudah tidak mampu bayar, jangan berupaya mempertahankan bayar dengan cara apapun kalau memang kamu sudah merasa tidak mampu untuk membayarnya. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.